Halo, selamat malam semuanya. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya lah saya dapat menyelesaikan tugas saya di mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi ketujuh, di mana materi ini mengenai restrukturisasi perusahaan dan holding company. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI, selaku dosen pengampu saya di mata kuliah ini. Dan juga sebelumnya, perkenalkan, nama saya Clarissa Niki Deborah Simarmata dengan NIM C0C0240012. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 2 poin penting, yaitu restrukturisasi perusahaan dan holding company. Nah, sebelum kita mulai nih, kita perlu tahu mengenai apa itu restrukturisasi perusahaan. Nah, restrukturisasi perusahaan adalah proses penataan ulang struktur perusahaan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan nilai perusahaan. Nah, menurut Munir Fuadi, restrukturisasi dilakukan untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang bermasalah, meningkatkan nilai perusahaan, dan menyesuaikan dengan perkembangan bisnis. Jadi, tujuan utama dari restrukturisasi perusahaan itu adalah untuk memperbaiki kondisi keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, menghindari kebangkrutan, dan menyesuaikan strategi bisnis. Dari namanya aja restrukturisasi, berarti mengulang struktur perusahaan atau mengubah. Nah, jenis-jenis restrukturisasi itu ada restrukturisasi organisasi, di mana perubahan struktur manajemen atau organisasi, dan jenis kedua restrukturisasi operasional, di mana efisiensi proses bisnis atau pengurangan biaya, perbaikan sistem, dan lain-lain. Terus juga ada restrukturisasi keuangan, di mana penataan ulang mengenai utang, modal, atau aset. Contohnya, negosiasi ulang utang, penjualan aset tidak produktif, dan lainnya. Nah, bentuk-bentuk dari restrukturisasi perusahaan itu yang pertama adalah merger atau penggabungan. 2 atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu perusahaan. Nah, contohnya misalnya ada PT A dan PT B menjadi PT A gitu. Nah, bentuk yang kedua adalah akuisisi atau pembelian, di mana perusahaan membeli saham perusahaan lain untuk mengendalikannya. Dan yang ketiga itu adalah konsolidasi, di mana beberapa perusahaan melebur dan membentuk perusahaan baru. Misalnya PT A dan PT B membentuk PT C gitu. Dan ada namanya bentuknya spin-off, di mana memisahkan unit usaha menjadi perusahaan baru, jadi lebih ke memecah gitu. Nah, dasar hukum adanya restrukturisasi perusahaan itu yang pertama dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan terbatas. Nah, yang kedua juga ada hukum di KUH Perdata. Dan yang ketiga yaitu adalah peraturan OJK untuk perusahaan terbuka. Nah, dalam undang-undang PT itu diatur pertama prosedur merger, akuisisi, dan konsolidasi, dan yang kedua perlindungan pemegang saham dan kreditur. Nah, itu dia materi pertama kita. Oke, kita akan lanjut kepada poin kedua kita, yaitu holding company. Nah, sebelumnya kita perlu tahu nih, apa itu holding company? Holding company itu adalah perusahaan induk yang menguasai perusahaan lain, memiliki saham mayoritas dan mengendalikan kebijakan perusahaan anak. Nah, ciri-cirinya itu pertama tidak selalu beroperasi langsung, dan yang kedua fokus pada kontrol dan strategi. Nah, jadi, tujuan holding company itu adalah pertama, mengendalikan banyak perusahaan, kedua, efisiensi manajemen, ketiga, diversifikasi usaha, yang keempat, mengurangi resiko bisnis, dan yang kelima, optimalisasi keuntungan. Itu dia tujuan dari holding company. Nah, jenis-jenis holding company itu ada 2. Yang pertama yaitu operating holding, di mana masih menjalankan kegiatan usaha, lalu dia tuh selain mengontrol juga produksi atau jasa gitu, melakukan produksi atau jasa gitu. Nah, jenis yang kedua itu adalah non-operating holding, di mana hanya sebagai pengendali gitu, dan tidak menjalankan tugas operasional gitu. Nah, lantas apa hubungan holding dan anak perusahaan? Nah, holding itu artinya pemegang saham mayoritas. Nah, anak perusahaan itu dia tuh tetap badan hukumnya sendiri, punya tanggung jawabnya sendiri. Jadi prinsipnya itu kayak tanggung jawabnya itu terbatas. Nah, lantas apa keuntungan dari holding company itu sendiri? Pertama,
kontrol terpusat. Yang kedua, efisien pengelolaan. Yang ketiga, sinergi antar perusahaan. Dan yang keempat adalah memudahkan ekspansi. Nah, resiko dari holding company itu juga ada. Yang pertama adalah struktur kompleks, dan yang kedua, potensi konflik kepentingan, dan yang ketiga, resiko hukum antar perusahaan dan pengawasannya itu cenderung lebih sulit. Nah, restrukturisasi ini dalam holding company itu bisa digambarkan sebagai pertama tuh penataan ulang anak perusahaan, terus dia penggabungan unit usaha, dan yang ketiga kayak perubahan kepemilikan saham, dan yang selanjutnya tuh kayak efisiensi grup perusahaan gitu. Nah, faktanya nih ya teman-teman, perusahaan dalam grup holding itu lebih kuat saat direstrukturisasi gitu dibandingkan perusahaan yang tidak ada holding company-nya. Nah, tadi kan kita udah jelasin nih mengenai restrukturisasi dan holding company. Nah, aku menyajikan dua contoh kasus terjadinya restrukturisasi dan holding company, yaitu kasus pertama itu holding tambang Inalum, di mana membentuk holding BUMN pertambangan. Nah, dia itu Inalum itu mengelola Antam, PTBA, dan Timah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk efisiensi dan daya saing global. Nah, bentuk restrukturisasi korporasi atau holding. Nah, kasus yang kedua itu adalah merger Bank Syariah atau BSI. Nah, di mana BSI itu adalah penggabungan 3 bank syariah BUMN. Nah, tujuannya untuk memperkuat aset dan market share, dan bentuknya itu adalah merger perusahaan. Nah, baik, dari yang telah saya sampaikan dapat saya simpulkan nih ya, bahwa restrukturisasi itu bisa dibilang strategi penting dalam bisnis, dan holding company adalah alat kontrol perusahaan grup. Nah, keduanya itu berkaitan erat dalam pengembangan usaha suatu bisnis. Jadi, harus sesuai dengan hukum agar tidak ada terjadinya sengketa di suatu saat kemudian. Gitu, teman-teman. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan secara singkat. Saya harap apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang tidak mengenakan. Saya akhiri, sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya. Dadah, selamat malam.